Ibu dan Bapak yang hadir dalam Vikon di Pusat Belajar SMK Selamat siang. Singosari. Selamat siang ya. Bu Wiwi, gimana Bu Wiwi? Siap. Bu Wiwi, ada? Ya Pak, siap. Oke. Pak Ahmad, siap ya? Ya, siap. Pak Adianto? Siap, Pak. Terima kasih Bapak sudah hadir dalam kegiatan Vikon hari ini. Dan tema kita hari ini tentang las listrik. Bagaimana dengan yang lalu? Mungkin ada permasalahan Bapak untuk materi yang lalu? Ada sedikit permasalahan Pak. Silakan Bu, kalau ada pertanyaan silakan. Ini loh. Kalau saya belum pernah ikut, Pak. Jadi nggak tahu masalahnya. Masalahnya cara pengoperasiannya Pak. Pengoperasian apa Bu? Pengoperasian apa? Untuk memasukkan tugas apa itu Pak? Apa? Untuk Oh, ini programnya. ya. Untuk masalah ini yang bisa menjawab adalah nanti bagian operator. Jadi saya hanya menyampaikan materi aja. Oh iya Pak. Oke, Bu ya. Oke. Kita mulai aja ya, Bu ya. Oke. Nah, kita sekarang bicara masalah listrik. Mungkin Ibu, Bapak, peserta Diklat Interaktif Online ini sudah mengenal apa itu las listrik. Nah, di dalam materi ini ada tujuan pembelajarannya adalah Bapak Ibu bisa mendeskripsikan pengertian las listrik dan menerangkan 3 macam pesawat las listrik berdasarkan arus yang keluar. Kemudian menerangkan perlengkapan las listrik minimal 6 alat. Kemudian berikutnya mendeskripsikan klasifikasi elektroda menurut ABS atau ASTM. Kemudian menerangkan alat keselamatan kerja las listrik minimal 5 alat. Menerangkan prosedur pengoperasian mesin las listrik. Nah, kemudian menerangkan posisi pengelasan pada sudut yang bervariasi. Melaksanakan pengelasan hingga bentuk rigi-rigi las sesuai dengan lembar kerja. Oke, kita mulai. Ya. Jadi pengertian las listrik itu merupakan proses pengelasan dibagi dalam 2 kategori utama, yaitu pengelasan fusi dan pengelasan padat. Pengelasan fusi itu menggunakan panas yang untuk melebur permukaan yang akan disambung. Beberapa operasi menggunakan logam pengisi dan yang lain tanpa logam pengisi. Ini bisa kita temui kalau dengan logam pengisi seperti las pakai elektroda. Kalau yang tanpa logam pengisi, contohnya pada las titik. Kemudian pengelasan padat. Proses penyambungannya menggunakan panas atau dengan tekanan, tapi tidak terjadi peleburan pada logam dasar dan tanpa penambahan logam pengisi. Pengelasan fusi yang dapat dikelompokkan sebagai berikut. Pertama, pengelasan lebur atau dalam bahasa Inggrisnya adalah as welding atau AW singkatannya. Kemudian yang kedua, pengelasan resistansi listrik atau las tahanan listrik, disingkat RW. Ya. Yang berikutnya, pengelasan gas atau disebut oxy-fuel gas welding, singkatannya OFW. Kemudian yang lain, proses pengelasan lebur yang lain. Ya. Selanjutnya,
Pengelasan dengan tenaga listrik dibedakan menjadi dua, yaitu las tahanan listrik seperti yang tadi kita sebutkan. Nah, las tahanan listrik adalah proses pengelasan yang dilakukan dengan jalan mengalirkan arus listrik melalui bidang atau permukaan benda yang akan disambung. Kemudian dengan tekanan akan diberi, saya ulang, kemudian dengan tekanan yang akan diberikan, kedua bahan akan menyatu. Las tahanan listrik itu disebut juga las titik. Sekarang kita bicara pengelasan busur. Pengelasan busur adalah pengelasan fusi di mana penyatuan logam dicapai dengan menggunakan panas dari busur listrik. Secara umum ditunjukkan dalam gambar yang berikut ini. Di sini, ya, ini adalah gambar bagaimana proses dengan las busur listrik. Ya, di sini ada elektroda. Ya. Kemudian ini ada mesin lasnya, ya. Ada bahan yang akan dilas. Ya. Elektroda disentuhkan dengan benda kerja dan secara cepat dipisahkan dalam jarak yang pendek. Panas yang dihasilkan menyebabkan gas pada celah mengalami ionisasi atau yang disebut plasma. Plasma akan berfungsi sebagai penghantar listrik, sehingga pada celah tersebut terjadi pelepasan muatan listrik secara kontinu yang menghasilkan busur listrik. Energi listrik dari busur dapat menghasilkan panas dengan suhu kurang lebih 10.000 derajat Fahrenheit. Kalau kita konversikan menjadi Celsius kurang lebih 5.500 derajat Celsius atau lebih. Cukup panas untuk melebur logam. Berikutnya genangan logam cair, ya, hasil peleburan tadi terdiri atas logam dasar dan logam pengisi digunakan terbentuk di dekat ujung elektroda. Kebanyakan proses pengelasan busur dapat logam pengisi ditambahkan selama operasi untuk menambah volume dan kekuatan sambungan las. Karena logam pengisi dilepaskan sepanjang sambungan, genangan las cair akan membeku dalam jaluran yang berombak, yang nantinya akan bentuk rigi-rigi las. Pergerakan elektroda relatif terhadap benda kerja dapat dilakukan secara manual atau dengan bantuan peralatan mekanik seperti pengelasan mesin, pengelasan otomatik, pengelasan robotik seperti yang dilakukan contohnya di di karoseri. Kelemahan bila pengelasan busur dilakukan secara manual, kualitas las sangat bergantung, ya, kepada keterampilan pengelas. Kalau keterampilannya mempunyai sertifikasi yang tinggi, maka hasilnya akan halus dan rata, tidak berbengkok-bengkok. Ya, kualitasnya adalah kualitas 1. Nah, itu mengenai pengertian las listrik. Nah, sekarang peralatan las busur nyala listrik. Itu ada 1, mesin las. Yang kedua, kabel las. Ketiga, pemegang elektroda. Keempat, elektroda. Kelima, bahan tambah flux. Itu yang yang dia yang melindungi daripada elektroda. Mesin las itu dibagi 2. Ada mesin las DC maupun mesin las AC. Nah, mesin las sendiri merupakan alat pengatur tegangan dan arus listrik yang dimanfaatkan untuk menghasilkan busur nyala listrik. Sumbernya ada 2, yaitu sumber DC, direct current, dan AC, alternating current. Mesin las busur
nyala listrik dengan sumber AC itu yang paling banyak kita gunakan. Nah, dengan arus AC maka tidak terdapat kutub positif maupun kutub negatif. Jadi bisa bolak-balik. Nah, mesin las busur nyala listrik arus AC menggunakan tegangan rendah dan arus tinggi. Misalkan tegangannya adalah 30 volt dengan arus 180 ampere. Tergantung daripada pengaturannya. Apabila menggunakan sumber listrik dari jaringan PLN, maka digunakan transformator untuk menurunkan tegangan dari, sebagai contoh, dari 220 menjadi 30 volt AC. Kemudian mesin las arus AC, busurnya listrik yang ditimbulkan tidak stabil, fluktuasi, sehingga awal penyulutan lebih susah daripada mesin las arus DC. Tapi kembali lagi, untuk hal ini keterampilan pengelas akan mempengaruhi. Sehingga kesulitan ini bisa diatasi. Kemudian mesin las arus AC lebih sesuai dengan menggunakan elektroda terbungkus, yaitu dengan flux. Elektroda terbungkus. Di mana lapisan tadi melindungi oksidasi daripada hasil pengelasan atau logam cair yang masuk ke dalam itu. Kalau logam cair itu terjadi oksidasi, maka terjadi keropos. Tidak bisa lengket atau terjadi lemah hasil pengelasannya. Dan lebih ekonomis apabila digunakan untuk melakukan pengelasan cepat tipis-tipis. Nah, inilah gambar-gambar atau alat ya, peralatan mesin las. Yang sebelah kiri, paling kiri itu adalah mesin las AC. Kemudian yang tengah itu mesin las DC. Yang berikutnya adalah mesin las AC, bisa digunakan untuk DC. Bisa tiga macam itu. Tapi pada prinsipnya yang paling banyak itu adalah mesin las AC. Kabelas. Ya. Kabelas merupakan kabel tembaga yang disikat dengan baik dan penambangnya bertambah besar seiring dengan kekuatan arus dan panjang kabel. Kabel aluminium menuntut penambang lebih besar. Sambungan penghubung kabel harus disikat dengan baik, menghasilkan kontak yang berat, yang erat. Kabel menuntut penambang lebih besar karena tahanan yang ditimbulkan lebih besar, sehingga kalau penambangnya diperbesar, tahanannya akan lebih kecil, sehingga arus bisa mengalir dengan baik. Ya. Tidak terjadi kerugian tegangan yang terlalu besar. Kemudian merupakan bagian daripada mesin las itu adalah pemegang rode. Pemegang rode harus disikat penuh terhadap arus dan konduksinya dibuat sedemikian rupa sehingga tidak menyalurkan panas ke las ke tangan, yaitu menyalurkan panas las ke tangan operator, sehingga proses pengelasan bisa lebih baik tanpa dipengaruhi panas daripada busurnya. Elektroda. Nah, elektroda digunakan dalam las busur dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu elektroda polos, elektroda inti, dan elektroda terbungkus. Elektroda polos sesuai dengan namanya, elektroda polos adalah elektroda tidak menggunakan flux atau terbungkus ya, sehingga hanya berbentuk kawat yang ditarik. Dengan demikian, elektroda ini dapat mencegah masuknya udara ke dalam kawah las
yang akibatnya berakibat pada rapuhnya sambungan las. Nah, busur api yang dihasilkan tidak stabil dan terputus-putus. Penyulutannya pun sukar dilakukan. Proses pengelasan banyak menimbulkan percikan, dampak bakar dangkal, dan tidak menghasilkan terak maupun gas. Nah, keuntungan dari penggunaan elektroda polos adalah jalur las dapat diamati dengan jelas dan penyusutan lebih kecil, relatif lebih kecil. Nah, elektroda las yang polos lebih cocok digunakan untuk mesin las arus searah atau DC dengan penggunaan beban yang lebih kecil. Contoh pada pengelasan MIG atau TIG itu tadi ya dengan bahan las dari tembaga. Ada pula elektroda inti. Ya, berbeda dengan elektroda polos, elektroda inti adalah kawat yang di tengahnya terdapat inti berfungsi sebagai flux. Percikan ditimbulkan elektroda inti relatif lebih sedikit ketimbang dibanding ya elektroda polos. Elektroda inti tidak tahan terhadap udara lembab. Hasil pengelasan mempunyai kekuatan yang cukup tinggi, tetapi pada daerah lasan mempunyai penyusutan yang lebih besar daripada elektroda polos. Karena di sini panas yang ditimbulkan akan lebih besar. Apabila dibanding dengan elektroda terbungkus, elektroda ini mempunyai daya leleh dan kecepatan leleh yang rendah, sehingga penggunaannya terbatas pada kasus-kasus istimewa saja. Elektroda inti dapat digunakan pada mesin las AC maupun DC. Ini contoh dari kawat polos. Nah, flux di tengahnya, kawatnya di dalam yang kedua, yang ketiga elektroda yang terbungkus. Nah, elektroda yang terbungkus ini yang paling banyak kita gunakan dalam las listrik busur. Dan ini bisa digunakan untuk mesin las DC maupun AC. Ya, ini elektroda terbungkus merupakan kawat polos yang dibungkus dengan bahan flux. Jadi kebalikan dengan yang nomor 2, yang itu elektroda yang nomor 2. Fluxnya ada di tengah. Kalau yang terbungkus, fluxnya ada di luar melapisi inti kawat lasnya. Nah, mesin yang digunakan untuk elektroda bungkus ini bisa arus DC maupun arus AC. Dan yang ini yang paling banyak kita gunakan, paling banyak yang tersedia. Elektroda terbungkus memiliki sifat yang lebih baik daripada dengan elektroda yang polos maupun elektroda inti, yaitu mudah disulut. Busur nyala listrik yang diberikan lebih stabil. Kawah lasan terlindungi flux dengan baik sehingga oksidasi atau udara itu tidak mempengaruhi hasil lasan pada logam yang cair. Nah, logam yang cair sebagai penyambung teroksidasi, maka logam tersebut menjadi keropos dan hasil lasan tidak kuat. Nah, ini elektroda bungkus mempunyai kekuatan dan kekuatan yang sangat tinggi. Nah, ini juga tergantung bahan. Misalkan kalau kita mau mengelas besi tuang, ya intinya juga disesuaikan dengan besi tuang. Kalau dengan baja, juga dengan baja. Jadi sama dengan bahan yang jelas. Kekurangan daripada penggunaan elektroda terbungkus adalah penyusutan yang tinggi pada daerah sambungan dan kesulitan dalam mengamati jalur lasan. Tapi juga ini kembali lagi pada keterampilan yang mengelas.
Nah, yang ini adalah bagaimana kita mengetahui kode-kode pada algebra terbungkus. Kadang-kadang kita tidak tahu asal beli model ini. Nah, tapi itu kadang di bungkusnya ada kodenya. Nah, itu sebagai tanda atau identifikasi dari penggunaan algebra terbungkus. Nah, seperti itu di sini pengelompaan algebra terbungkus itu ditetapkan oleh American Welding Society atau AWS dan JIS. Ya, itu adalah Japan Industrial Standard. Ya, dan tuangan dalam bentuk huruf dan angka. Nah, kalau menurut AWS itu ditandai dengan kode awalan E. Ya. Kemudian diikuti dengan 4 angka di belakangnya. E itu merupakan menyatakan daripada elektroda busur listrik. Sedangkan 2 angka sesudah E menyatakan kekuatan tarik deposit las dalam ribuan LB per inch kuadrat. Angka ketiga setelah tanda E, kode E, itu menyatakan posisi pengelasan. Ya, kalau angka 1 itu bisa digunakan untuk pengelasan segala posisi. Baik di bawah tangan, overhead, atau naik turun vertikal. Tapi kalau angka 2 itu hanya digunakan pengelasan pada datar di bawah tangan. Ya, datar di bawah tangan. Itu angka ketiga setelah kode E. Itu merupakan menyatakan posisi pengelasannya. Kemudian angka terakhir, angka keempat setelah huruf E menyatakan jenis selaput dan jenis arus yang cocok dipakai untuk pengelasan. Ya. Pakai mesin las DC ataupun las AC. Nah, contoh di sini. Ya. E 6013. Nah, E elektroda busur listrik. Ya, kemudian kekuatan tarik minimum adalah 60.000 LB inch kuadrat atau setara dengan 42 kg per milimeter persegi. Ya, 60 tadi menunjukkan bahwa kekuatan tarik minimum 60.000 LB per inch kuadrat atau setara dengan 42 kg per milimeter persegi. Nah, kemudian untuk angka 1 ya, tadi sudah kita jelaskan bahwa itu dapat digunakan untuk pengelasan segala posisi, baik mulai di bawah tangan, naik turun, ataupun di bawah overhead atau di atas kepala. Nah, kemudian angka terakhir 3. Jenis selaput elektroda rutil kalium dan pengelasannya dengan arus AC ataupun DC. Nah, ini selengkapnya bisa dibaca pada bahan modul. Nah, sekarang menurut JIS ditandai dengan kode D. Diikuti 4 angka di belakangnya. D menyatakan elektroda busur listrik. 2 angka setelah D menyatakan kekuatan tarik seperti pada yang AWS dalam ribuan kilogram per milimeter persegi. Angka yang ketiga menyatakan posisi pengelasan. Angka 0 dan 1 untuk segala posisi. Angka 2
untuk pengelasan posisi datar di bawah tangan. Angka yang terakhir menyatakan jenis selaput dan jenis arus yang cocok untuk pengelasan seperti pada AWS. Contohnya di sini ada untuk yang JIS D4301. Ya, 43 itu menunjukkan 43 kg per milimeter persegi. Ya. Kemudian 0 ya, dapat dipakai untuk segala posisi pengelasan. 1 itu jenis selaput elektroda eliminate dan pengelasan dengan arus DC ataupun dengan arus AC. Nah, ini ada elektroda baja lunak. Itu kodenya contoh yang lebih mungkin lagi yang sering kita pakai. Dimana ada E6010, E6011. Ini adalah elektroda baja lunak. Digunakan untuk pengelasan penulisan yang dalam pada jenis besi baja lunak. Dan selaputnya adalah selaput selulosa. Pengelasan dapat dilakukan dengan posisi dan terak yang tipis dengan mudah dibersihkan. Deposit las biasanya mempunyai sifat-sifat mekanik yang baik dan dapat dipakai untuk pekerjaan dengan pengujian radiografi. Selaput selulosa dengan kebasahan 5% pada waktu pengelasan akan menghasilkan gas pelindung. Gas pelindung ini nantinya sebagai pelindung terhadap masuknya oksigen ke dalam bahan lasan sehingga tidak ada keropos. E6011 mengandung kalium untuk membantu menstabilkan busur listrik bila pakai arus AC. Ya, dengan stabilnya busur listrik maka hasil lasan akan lebih baik dan gigi akan menjadi rata. Berikutnya adalah E6012 dan 6013. Nah, ini lain dengan yang pertama tadi, yang 6010 dan 6011. Nah, elektroda ini termasuk jenis selaputnya adalah rutil yang dapat menghasilkan penebusan sedang. Keduanya dapat dipakai untuk pengelasan segala posisi. Ya, 1. Ya, sama-sama menggunakan angka 1. Jenis E12 umumnya dapat 6012 umumnya dapat dipakai pada ampere yang lebih tinggi dari E6013. Sedangkan 6013 mengandung lebih banyak kalium, memudahkan memakai pada voltase yang lebih rendah. Elektroda dengan diameter kecil kebanyakan dipakai untuk pengelasan plat-plat tipis. Kemudian yang E20, 6020. Nah, ini menghasilkan penembusan las yang sedang, teraknya mudah dilepas dari lapisan las. Selaput elektroda mengandung oksigen, besi, dan mangan. Cairan terak yang terlalu cair dan mudah mengalir menunjukkan pada pengelasan posisi lain dari bawah tangan atau datar adalah sudut. Rasa yang E20 karena kodenya 2 tadi kita tahu bahwa ini adalah untuk pengelasan pada posisi datar sehingga tidak bisa untuk posisi naik turun maupun di bawah kepala karena cairan teraknya terlalu cair dan mudah mengalir. Elektroda dengan selaput suku besi itu meliputi E6020, 7014, E718, E7024, dan E7028. Dia mengandung suku besi untuk meningkatkan
meningkatkan efisiensi pengelasan. Umumnya selaput elektroda akan lebih tebal dengan bertambahnya presentasi serbuk besi. Dengan adanya serbuk besi dan bertambahnya tebal selaput akan memerlukan ampere yang lebih tinggi. Dan yang ini berikutnya elektroda hidrogen rendah. Selaput elektroda jenis ini mengandung hidrogen yang rendah, kurang dari